Shalom, selamat malam. Terpujilah nama Tuhan, kita kembali bersama bergabung di Zoom ini untuk mengikuti acara belajar Alkitab online. Yang malam ini judul pembahasannya adalah Kasih dinyatakan melalui ketaatan. Kembali kami ingatkan kepada para peserta pelajar Alkitab, bila ada pertanyaan mengenai pembahasan kita malam ini, boleh menuliskannya dalam kolom komentar Facebook, YouTube, dan ruang chat Zoom. Kita akan memulai pembahasan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kirimkanlah Roh Kudus pada masing-masing kami supaya dapat mengerti dan mempraktekannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jagai dan sertai kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Waktu dan layar kami berikan kepada Pendeta B. Margal dan Pendeta S. Cakra Prawira. Good evening, everyone. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Let us bow our heads for a word of prayer as we start with our study this evening. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai acara kita. Let's pray. Most gracious, kind, loving Heavenly Father, we humbly come before the throne of grace. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, kami datang di hadapan takhta-Mu. Lord, we invite your holy presence to be in our midst. Kindly open our minds and our hearts. Kami mengundang kehadiran Roh-Mu yang kudus, membuka hati dan pikiran kami. Kindly guide us in our study. Kiranya Engkau akan menuntun ketika kami belajar sabda-Mu. Thank you for the assurance of your love. We pray in the loving name of Jesus. Amen. Terima kasih oleh karena jawaban doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. We praise God tonight that we can be together again for the study of God's Word. Kita bersyukur, puji Tuhan malam ini kita bisa bersama-sama lagi untuk belajar firman Tuhan. Last night, our study was all about the gospel, which is eternal life in Jesus Christ. Pelajaran kita kemarin malam adalah tentang Injil yang merupakan berita hidup kekal dalam kasih Kristus Yesus. And this love of Jesus was demonstrated through his victorious life, his death, and resurrection. Dan kasih Kristus ini telah ditunjukkan kepada kita melalui kehidupannya yang berkemenangan, kematiannya, dan kebangkitannya. Tonight, we are going to make a follow-up study of how we respond to the great love of Jesus. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bagaimana kita menanggapi cinta yang besar itu. And then in the three angels' messages, it is expressed in an appeal. And I would like to read the passage that we are going to study tonight. Dan dalam pelajaran pekabaran tiga malaikat ini diekspresikan dalam sebuah seruan yang kita akan bacaannya pada malam hari ini. It says, he said in a loud voice, fear God and give glory to him, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heavens, the earth, the sea, and the springs of water. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Wahyu 14 ayat 7. You know, friends, this is one of the greatest appeals of the angel. Saudara sekalian, ini adalah merupakan salah satu panggilan yang terbesar yang malaikat berikan. The appeal is all about fear God. Dan panggilannya adalah untuk agar supaya kita takut akan Allah. This message follows the scene of the angels bringing the gospel. Pekabaran ini kemudian diikuti dengan malaikat yang membawa kabar baik.
So this implies that after the demonstration of God's love, God wants us to respond to that love. And the response is to fear God. Saudara sekalian, ini mengisyaratkan bahwa setelah pernyataan kasih Tuhan, Tuhan ingin agar supaya kita menanggapinya, dan tanggapannya adalah takut akan Tuhan. So tonight, there are three questions that we are going to answer. The first one is, what does it mean to fear? How do we fear God? And how are we going to give Him the glory and the honor? Jadi pada malam hari ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah membahas 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apa arti takut? Yang kedua, bagaimana kita takut akan Tuhan itu? Yang ketiga, bagaimana memuliakan Tuhan? So we will go to the first. Let us now uncover the meaning of fear. Kita akan datang ya kepada yang pertama lebih dahulu, apa artinya takut itu? Fear is actually coming from the Hebrew word yari. And the meaning of this does not just mean to be afraid. It carries the additional meanings of to stand in respect, reverence, and honor. Kata Ibrani untuk takut ini berasal dari kata yare, yang diterjemahkan takut, tetapi tidak hanya berarti menjadi takut, itu membawa arti yang lebih luas, yaitu untuk berdiri di hadapan Tuhan dengan rasa hormat. Here is a text from the scripture that relate fear to reverence or awe. It says, let the whole world fear the Lord and let every stand in awe of Him. So here it is used, the word fear is used in relation to reverence or awe. Jadi dalam Mazmur pasal 33 ayat 8 dituliskan, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Kata takut yang digunakan di sini adalah berarti hormat dan berarti juga kagum. So when we talk about fear, it is not just something that will make us afraid, but rather it is something that we have to give respect, honor to God. Ketika kita berbicara tentang takut sesuai dengan ayat-ayat ini, maka takut itu bukan sekedar takut, tetapi itu berarti hormat, berarti kagum atau gentar. Fear is one of the requirements of God. God would like us to revere, to give honor, and to give awe to Him. And this is what Deuteronomy 2:12 says. And now, Israel, what does the Lord your God ask you but to fear the Lord your God, to walk in obedience to Him, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Inilah yang dikatakan juga dalam Ulangan pasal 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. So it is very clear from the text that we have read that God's requirement is for us to render reverence in the context of walking in love. Jelas dalam ayat ini konteksnya adalah takut akan Tuhan adalah berjalan di dalam kasih kepada Tuhan, hormat kepadanya. So reverence, respect, awe, and honor to God is the result or should be the evidence of our love to God.
Jadi rasa hormat, rasa kagum kepada Allah haruslah menjadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. So when we talk about fear, it should be infused with love. Jadi ketika kita berbicara tentang takut, itu harus berisi di dalamnya adalah kasih kepada Tuhan. So fearing God should come from our love to God. Not that we love God because we fear Him. Jadi takut kepada Allah itu harus datang oleh karena kita mengasihi Tuhan, bukan kita mengasihi Tuhan oleh karena takut. You know, this is the principle God had given in the Garden of Eden. Dan prinsip ini diberikan oleh Allah dimulai dari Taman Eden. I think you can still remember the formula of life. The formula of life is we need to love our Creator, and then that love should be demonstrated in faith, trust, and obedience to Him. Saya percaya bahwa kita masih ingat pelajaran yang lalu. Inilah formula daripada hidup kekal. Formula dari hidup kekal adalah kita mengasihi Allah, dan ketika kita mengasihi Allah, itu harus ditunjukkan bahwa kita percaya kepadanya, beriman kepadanya, dan menuruti Dia. This is the essence of eternal life. Dan inilah esensi daripada hidup kekal itu. And this is contrary to the false gospel of Satan, because Satan is working in terms of hatred, not in love, and it is demonstrated in disbelief, distrust, and disobedience. Dan ini bertentangan daripada Injil palsu yang disampaikan oleh setan, yang didasari pada kebencian, pada tidak percaya, pada pemberontakan. How do we fear God? That's the question. How do we fear God in love? How can we give reverence, respect to God as a response of our love to Him? Bagaimana kita takut akan Allah di dalam kasih? Bagaimana kita bisa memberikan rasa hormat kepada Tuhan Allah kita sebagai respons daripada cinta kita? We are happy that the Lord has given us a way on how we will be able to respond to Him in love. And this is what the Bible says. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Kita senang oleh karena Tuhan memberikan kepada kita anjuran atau tuntunan untuk bagaimana kita takut akan Tuhan dengan membaca dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Again, God is so good, not only that He gives us the plan of redemption, but also He gives us the way on how we are going to love Him. And that is by giving us that gift of the 10 Commandments. Jadi rencana Allah bukan saja untuk menyelamatkan kita, tetapi Ia memberikan kepada kita anugerah, yaitu tuntunan dalam bentuk perintah-perintahnya. And we have here the 10 Commandments of love. This is given by us in love so that we will be able to respond to Him who gives us the plan of redemption. Dan inilah garis besar dari 10 perintah Tuhan, di mana kita bisa mengikutinya sebagai respons kasih kita kepada Tuhan. Here you can see that there are 10 commandments. The first 4 is our relationship or love to God. It says, "Ye shall have no other gods before me.
Ye shall not make idols. Ye shall not take the name of the Lord your God in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Honor your after that. Remember the Sabbath day to keep it holy. So that's the last of the 4 commandments. That is our relationship to God. Jadi di sini ada garis besar dari 10 perintah Tuhan, dan 4 perintah yang pertama itu adalah kasih kita kepada Allah. Kalau kita baca yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung tiruan untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dengan sia-sia. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Itulah kasih kita kepada Tuhan kalau kita jalankan. And you will see the remaining 6 commandments of God. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet. These commandments are all ways on how we will be able to love our fellow men. Dan 6 perintah berikutnya, hormati orang tuamu, bapak ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengingini. Ini adalah kasih kita kepada sesama manusia. And Jesus made this clear. Jesus was saying, the first great commandment is to love God with all our heart, with our soul and mind. You can find that in Matthew 22:37-40. It says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And he said, this is the first and the greatest commandment. Di dalam Matius pasal 22, 37-40, Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. So the first 4 commandments are our love to God. And then the remaining 6 commandments, it says, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. And then he concluded, all the law and the prophets hang on these 2 commandments. Jadi yang Yesus jelaskan di sini adalah yang pertama itu sampai keempat itulah kasih kepada Allah, yang ke-6 sampai ke-10 adalah kepada sesama manusia. Lantas kemudian dia simpulkan dalam satu ayat, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kemudian kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. So the commandment to love God with all our hearts, with all our mind, and all our souls, and also to love our fellow men are the summary of the 10 commandments, but it doesn't mean that the 10 commandments are lost. It's being summarized in our love to God and also our love to our fellow men. Jadi Yesus meringkaskan 10 perintah itu dengan ringkasan mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Dan itu bukan berarti bahwa yang 10 hukum itu tidak berlaku lagi. This was again clarified by Jesus. He said, if you keep my commandments, the 10 commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. Dan selanjutnya Tuhan Yesus menegaskan juga dalam Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. So it means that to show our love to God is to keep his commandments and his will. Itu artinya bahwa untuk menunjukkan bahwa kita ini mengasihi Tuhan, itu caranya adalah dengan jalan mengikuti perintah-perintahnya. And then he further said,
whoever has my commands and keeps them in the one who loves me, the one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. So if we are going to keep the commandments, then it means that we are being loved by God and also loved by the Father. Jadi Yohanes pasal 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Itu artinya bahwa mereka yang mengikuti perintah-perintah Tuhan akan dikasihi oleh Allah Bapa dan juga Yesus mengasihinya. So if we want the love of the Father and love of Jesus to be in us, then there is no way we really have to keep His commandments and His will. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka tidak ada lain kecuali kita menuruti perintah-perintahnya. Another statement from Jesus. It says, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This demonstrates how God showed His love by sending His Son to the world, living with us, dying at the cross, that we might live in Him. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dituliskan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menunjukkan kasih-Nya dengan mengirimkan putranya ke dunia yang hidup bersama dengan kita, mati di kayu salib agar kita dapat hidup di dalam Dia. The question is, why this message is given to us? Pertanyaannya adalah mengapa pekabaran ini diberikan kepada kita? Of course, the answer is because right now the judgment of God is going on in heaven. Jawabannya adalah oleh karena pada saat ini proses penghakiman di surga sedang berjalan di surga. And in the judgment, we know that the standard is the Ten Commandments. Dan kita tahu dalam penghakiman Allah, maka buku yang digunakan untuk menjadi dasar penghakiman adalah perintah-perintah Tuhan. Because the Ten Commandments is the principle of justice, the principle of His government. Thus, the Ten Commandments is the basis of God's judgment. Jadi perintah-perintah Tuhan itu yang dimaksud adalah 10 perintah Tuhan yang menjadi dasar, menjadi standar yang digunakan untuk penghakiman. Another reason is in the future, as I have already mentioned to you, the devil has his agencies. You will notice that in Revelation 13, there is the beast from the sea, the beast from the earth, and they will enforce worship by commanding laws of their own. Jadi seperti yang sudah pernah kita pelajari di malam yang lalu, pada hari-hari terakhir iblis akan menyatukan kekuatannya, binatang dari laut dan binatang dari bumi, dan mereka akan menegakkan ibadah palsu dengan memerintahkan hukum mereka sendiri. Tuhan mencintai kita bahwa Dia ingin kita hanya mengikuti perintahnya, bukan yang diberikan oleh binatang itu. You know, God does not want us to follow a wrong commandment. That's the reason why He gives us the Ten Commandments in such a way that we will just follow
the true commandment that is coming from God, not from the devil. Itulah sebabnya Tuhan tidak mau agar supaya kita mengikuti perintah-perintah yang salah. Itulah sebabnya dia memberikan kepada kita 10 perintahnya agar supaya kita bisa mengikuti Tuhan dan tidak mengikuti iblis atau setan. Satan is not happy with those who keep the 10 commandments of God. Tentu saja setan tidak akan senang bila mana kita atau kepada mereka yang menuruti perintah Tuhan. This is what the Bible says. Ini yang Alkitab katakan. It says, then the dragon was enraged at the woman and went off to wage war against the rest of her offspring, those who keep God's commands and hold fast their testimony about Jesus. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. So he is not happy with those people who are keeping the 10 commandments of God, because the 10 commandments of God is the reflection of God's character. Jadi inilah sebabnya mengapa setan tidak menyenangi mereka yang mengikuti perintah Tuhan, oleh karena perintah Tuhan itu adalah refleksi daripada karakter Tuhan. In fact, in history, we know that Satan used the political or religious power to change the sanctity of one of the commandments of God from Saturday to Sunday, because he is not happy of the 10 commandments. Dalam sejarah, setan menggunakan kekuatan politik untuk mengubah perintah Tuhan dari hari Sabtu menjadi hari Minggu. But God's commandments, brethren, my friends, cannot be changed. Tetapi hukum Allah, saudara-saudara sekalian, itu kekal, tidak bisa dirubah. Because the 10 commandments is coming from God, and God is a God who doesn't change. Oleh karena hukum Allah itu datangnya daripada Tuhan, dan Tuhan sendiri adalah Allah yang tidak berubah. And this is what Malachi said, for I am the Lord, I change not, therefore ye sons of Jacob are not consumed. In other words, he's saying here, God don't change. Inilah yang dikatakan oleh Malaki pasal 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. And when Jesus came to this world, the issue was the same. Some people were saying, oh, the Sabbath was already changed. The commandments was already changed. But this is what Jesus said. Do not think that I have come to abolish the law of the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Ya, ketika Yesus datang di dunia ini, hidup di dunia ini, isunya sama juga. Beberapa orang mengatakan bahwa perintah-perintah Tuhan itu sudah berubah. Tetapi Yesus menegaskan di dalam Matius pasal 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. And then he reinforced. He said, it is easier for heaven and earth to disappear than for the least stroke of a pen to drop out of the law. Kemudian Yesus juga menegaskan kembali dengan ayat ini dalam Lukas pasal 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. In fact, the coming of Jesus Christ here was to demonstrate his obedience to the law of his Father. Dan saudara sekalian, ketika Yesus datang yang pertama, maka ia datang untuk mendemonstrasikan penurutannya kepada perintah Tuhan.
And he demonstrated this in the Garden of Eden, in the Garden of Gethsemane. This is what he said while he was in the Garden of Gethsemane. My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Dan itu ditunjukkan ketika ia berada di Taman Getsemane, ketika ia mengatakan dalam Matius pasal 26 ayat 39, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." So this gives us an idea that the coming of Jesus was not to destroy the Ten Commandments, because the Ten Commandments is the essence of his law, is the essence of his government. Ya, His coming was to fulfill it. Ya, hal ini memberitahukan kepada kita bahwa kedatangannya itu bukan untuk meniadakan perintah-perintah atau hukum Tuhan, tetapi kedatangannya adalah untuk mempraktekkan, memberikan contoh dan memenuhinya. The Ten Commandments is very important because even Jesus Christ came down to this earth and died because of the demand of the Ten Commandments. 10 perintah Tuhan itu sangatlah penting. Dan Yesus mati oleh karena pelanggaran kita, dan oleh karena kita telah melanggar perintah-perintah Tuhan. You know, just imagine God coming to this earth, dying for the demand of the law and to pay the penalty that we had done against the law. If the law is not important, then Jesus would not have come and pay the demand of the law. Jadi bayangkan saja bahwa Tuhan datang ke dunia ini, Yesus datang ke dunia ini, mati oleh karena tuntutan hukum dan untuk membayar hukuman yang telah kita lakukan melawan perintah-perintah itu. Betapa pentingnya hukum dan perintah-perintah itu. So again, we ask why God's law is very important. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah mengapa perintah-perintah Tuhan, hukum Tuhan itu sangat penting? One of the answers is, of course, the law is the principle of his government. Jawaban yang paling mendasar adalah, yang pertama adalah oleh karena hukum itu adalah dasar daripada pemerintahannya. So the law, being the principle of his government, governs his domain in the universe. Take note of Psalms 103 verse 20. It says, "Praise the Lord, you angels, you his angels, you mighty ones who do his biddings, who obey his command." Dasar pemerintahannya adalah hukum-hukum Tuhan. Perhatikan dalam Mazmur 103 ayat 20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, firman-Nya. And because of this, Lucifer fell down from heaven because he violated God's principle, the Ten Commandments. Dalam sejarah Alkitab kita mendapatkan bahwa Lucifer dilempar, dibuang dari surga oleh karena dia telah melanggar perintah-perintah And Tuhan. even Adam and Eve, because the principle of the Ten Commandments was also given to Adam and Eve. Adam and Eve followed Lucifer and they sinned, and the result, they died. Prinsip yang sama itu juga dilakukan ketika kepada Adam dan Hawa. Kemudian Adam dan Hawa
ternyata juga mengikuti Lucifer dan kemudian mereka berdosa dan kemudian mati dan diusir dari Taman Eden. The second reason why the Ten Commandments is very important to God, because God's commandments shows to us His holy character, who He is to us. Alasan yang kedua, mengapa hukum Allah itu penting, sangat penting, oleh karena perintah Tuhan, hukum Tuhan itu mencerminkan kepribadiannya, karakter Tuhan. Another reason that the commandment is very important, because the commandment of God is the seal to His people. It Alasan helps yang us see those people who are following God and those who are not. Alasan yang penting 10 perintah Tuhan itu sangat penting oleh karena 10 perintah Tuhan itu adalah metere bagi umat-umatnya dan itu adalah tanda bahwa umat-umatnya itu adalah milik daripada Allah. It says in Isaiah 8:16, bind up this testimony of warning and seal up God's instruction among my disciples. Itulah yang tertulis dalam Yesaya 8 ayat 16. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. So the seal is a mark identifying or showing that we belong to Him and we are His people. Jadi metere itu adalah merupakan tanda bahwa kita ini adalah umat-umatnya. Another reason why the Ten Commandments is very important, because the Ten Commandments is the fruits of our love to God. It is the fruit of the gospel. You know, last night we have been talking about the eternal gospel. So when we keep the commandments of God, this is the fruit of the gospel. Penurutan kepada perintah Tuhan menjadi sangat penting oleh karena penurutan itu adalah buah daripada cinta kita kepada Allah. Let us remember, friends, that the Ten Commandments cannot save us. It's only God who can save us. It's only in His grace and Christ alone that can save us. But that love of Jesus has to be responded in faith, trust, and obedience to His commandments. Marilah kita ingat kembali bahwa hukum Allah itu tidak menyelamatkan kita. Oleh karena hanya kasih karunia Allah saja yang menyelamatkan kita. Tetapi itu harus ditanggapi dengan iman, dengan kepercayaan, dan dengan ketaatan. Jadi Injil dan hukum itu adalah dua hal yang saling berkaitan. So the gospel or the good news cannot be separated from the Ten Commandments because they complement from each other. There should be the fruit and also the seed. So the seed is the gospel and the fruit is the Ten Commandments. Jadi antara hukum dan karunia itu tidak bisa dipisahkan. Penurutan dan kasih karunia karena itu saling melengkapi. Let us see, here's a statement from Matthew 19 verse 17. If you want to enter life, then He said, keep the commandments of God. So they are complementing to each other. Jadi kalau kita lihat di Matius pasal 19 ayat 17, kalau kamu mau memiliki hidup, memasuki hidup, maka ikutilah perintah-perintahku. Another statement, it says, for it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous. Di ayat yang lain dikatakan bahwa bukan mereka yang mendengarkan adalah orang yang dibenarkan dalam pandangan Allah, tetapi mereka yang menuruti hukum-hukum itulah yang akan dinyatakan benar. So it gives us the idea that keeping the law follows righteousness. Jadi ini
memiliki sebuah ide bahwa menuruti perintah Tuhan itu erat hubungannya dengan kebenaran, orang-orang yang dibenarkan. Another statement, of course, is righteousness, which means forgiveness, is the first part. Righteousness is given to us by God, and then that righteousness has to bear fruits, and the fruit is spiritual growth or holiness. So they are complementing to each other. Jadi dibenarkan itu, diampuni itu adalah bahagian daripada kabar baik yang diberikan oleh Tuhan, yang kemudian berkembang kemudian menjadi kesucian. Another statement from the Bible, it says, if you love me, keep my commandments. In other words, our keeping of the Ten Commandments is the fruit of loving Jesus. Jika engkau mengasihi aku, maka turutilah perintah-perintahku. Jadi menuruti perintah Tuhan adalah buah daripada oleh karena kita mengasihi Tuhan. Number 5 reason why the law is very important. The Ten Commandments is modify or mold our self-identity and character in the context of loving relationship with God. Alasan yang kelima mengapa 10 perintah Tuhan ini sangat penting, oleh karena 10 perintah Tuhan ini membangun ya, membentuk karakter kita dalam konteks oleh karena kita mengasihi, memiliki hubungan kasih dengan Allah. There are some verses in the scripture that will see what the law can give us as we follow it in the context of love. Number 1, of course, is we receive goodness from God if we are going to keep the Ten Commandments. Ada beberapa ayat berikut ini yang apa yang dilakukan oleh 10 perintah Tuhan ketika kita menuruti perintah-perintah itu, yaitu kita akan menerima kebaikan daripada Allah. Deuteronomy 5:29 is very clear about this. He said, "Oh, that their hearts would be inclined to fear me and keep all my commands always, so that it might go well with them and their children forever." In other words, we receive goodness from God, not only us, but also our children. We receive goodness if we keep the commands of God. Kita akan menerima kebaikan daripada Allah ketika kita menuruti perintah-perintahnya. Dalam Ulangan pasal 5 ayat 29, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Another one is keeping the commandments will provide trust, hope, and closeness to God. So we become more trusting, we become more hoping, and then we become very, very close to God if we keep the Ten Commandments. Kalau kita menuruti perintah-perintah Allah, maka dalam penurutan itu akan memberikan kepada kita kepercayaan, harapan, dan juga kedekatan dengan Allah kita. Another one is keeping the Ten Commandments according to Proverbs 6:23 gives us light and direction on the path that we are moving or we are walking on. Di ayat berikutnya, menuruti perintah Allah itu memberikan kepada kita tuntunan, terang, arahan di dalam kehidupan kita. Because the Bible says the commandment is a lamp, the law is a light, and reproofs of instruction are the way of life. So it means that if we keep the commandments, then there is direction, there is light on the way that we are walking on. Oleh karena dalam Amsal 6 ayat 23 dikatakan oleh karena perintah-perintah Allah itu adalah terang, dan hukum-hukum Allah itu adalah lampu bagi kita, dan itu akan mendekatkan kita kepada Allah. Another one
the Ten Commandments is the basis of the truth. You know, sometimes you have problem. We ask, what is the truth? But if we are following the Ten Commandments, it is really the truth, the reality of life that we follow. Dan 10 perintah Allah ini adalah patokan daripada kebenaran. Kadang-kadang orang bertanya, coba apa dari mana kebenaran itu dinyatakan benar? Itu ukurannya adalah 10 perintah Tuhan. The commandment also increases our love to God, because it says, if you love me, keep my commandments. So if we want to increase our love to God, then we have to keep the commandments of God. 10 perintah Tuhan itu akan meningkatkan cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Oleh karena firman Tuhan mengatakan, jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. And then also the Ten Commandments refresh or change the soul of the person. Selanjutnya 10 perintah Tuhan itu menyegarkan dan kemudian mengubah arah yang salah daripada kehidupan kita. In other words, if we keep the commandments, it changes our minds, it changes our hearts, it changes our souls, and then we follow the direction of God rather than following our own and following with others. Dengan kata lain, kalau kita mengikuti hukum-hukum Tuhan, maka itu akan mengubah pikiran kita, mengubah hati kita, mengubah kehidupan kita untuk mengikuti perintah Tuhan, bukan mengikuti keinginan diri sendiri. And then the Ten Commandments I have mentioned already, this is the seal of God. Seperti yang sudah kita sebutkan di depan, bahwa 10 perintah Tuhan ini adalah metere daripada Allah. So the seal will make us aware that we are God's possession, or we are God's sealed people. In other words, we are different from other people because God is giving us that seal that we are unique, peculiar in His sight. Jadi 10 perintah Allah, mengikuti 10 perintah Tuhan, itu adalah sebagai bukti bahwa kita adalah milik Tuhan, sebagai umat Tuhan yang dimeterekan, sebagai umat-umat Tuhan yang unik. Now the question is, how can we glorify God? Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa memuliakan Allah? You know, the Ten Commandments, as we obey them, can glorify His name. Jadi 10 perintah Tuhan, ketika kita menurutinya di dalam kasih kita kepada Allah, itulah yang bisa memuliakan namanya. Here is a text from the Bible. It says, "Ye are the light of the world, a town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand and gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven." Dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. So, keeping the Ten Commandments is to give Him the glory and the honor. Jadi menuruti perintah 10 perintah Allah itu memberikan penghormatan, penghargaan, memuliakan Tuhan. And then also Peter said, "Dear friends,
I urge as foreigners and exiles to abstain from sinful desires which wage war against your soul. Live such a good lives among the pagans, that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God in the day He visits us. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11-12, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. So it says that living a good life is obeying the commandments of God, doing the good deeds, and then as we do this, then we will be able to give glory and honor to God. Jadi hidup yang benar itu adalah bila mana kita melakukan hal-hal yang baik dan menuruti hukum-hukum Tuhan. Dengan demikian kita akan memuliakan Tuhan. Friends, as we close this study, saudara sekalian, ketika kita akan menutup pelajaran kita malam ini, the holy angel is appealing to all the people in the world. He is saying, fear God and give glory to Him. Malaikat Tuhan mengundang kita semua untuk takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. So we can answer to that appeal of the angel by keeping the commandments of God in love. Kita bisa merespons panggilan Tuhan melalui malaikatnya itu dengan cara menaati, menuruti perintahnya dalam kasih kita kepada Tuhan. The Ten Commandments was given to us in the context of love so that we may be able to respond God's eternal plan of salvation in our lives. Jadi perintah-perintah Allah ini membantu kita untuk memiliki karakter seperti Kristus ketika kita merespons panggilannya. God came to this world to demonstrate that love, how important it is. Yesus datang ke dunia ini untuk menunjukkan kepada kita bagaimana Ia mengasihi Allah. Jesus did not change the law. Yesus tidak mengubah hukum. He kept it because it is very, very important. Ia memelihara dan menurutinya oleh karena ini sangatlah penting. It is the indication that we respond to Him in love and we love Him so much. Ini adalah indikasi kalau kita menuruti perintahnya bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. So my friends, tonight, God is saying, hear the conclusion of the whole matter. In other words, Jesus is saying, this is most important. Hear the conclusion of all matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Jadi Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 mengatakan akhir kata, ini sebagai sebuah kesimpulan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, oleh karena ini adalah kewajiban setiap orang. Friends, I know some have not followed the Ten Commandments in a very positive way. I know, my friends, that some of you would like to keep the commandments of God. Mungkin beberapa di antara kita belum pernah mengikuti perintah-perintah Tuhan. Dan mungkin saudara punya kerinduan untuk menurutinya. I know that
you want to love Jesus. Saya tahu bahwa saudara-saudara sekalian ingin untuk mengasihi Tuhan Yesus. And by loving him, you want to keep the commandments of God because you love Jesus. Dan dengan mengasihi Tuhan Yesus, maka saudara So- juga ingin untuk mengikuti perintah-perintahnya. So Jesus now is knocking at your heart. Jadi Yesus sekarang mengetok pintu hati saudara. Revelation 3:20 is there knocking at the door of our heart. He wants you to follow him. He wants you to obey him. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ia So- mau supaya kita membuka dan menurut mengikut dia. So in the name of the Holy Spirit and also in Jesus, I would like to appeal all of you tonight to follow Jesus, to obey his commandments. Di dalam nama Tuhan, Roh Kudus dan Yesus, saya ingin mengundang saudara-saudara sekalian untuk mengikut Yesus. Remember, my friends, that God loves us so much. Ingatlah saudara bahwa Yesus mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Jesus is knocking at your heart. Don't harden your heart. Accept him and obey him tonight. Yesus mengetuk pintu hati saudara. Jangan keraskan hatimu, bukalah. If you Terimalah made dia. a decision last night to believe and accept him as your Lord and Savior, tonight God is calling you to make a commitment to obey his commandments. Kemarin saudara telah mengambil keputusan untuk mengikut, menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Pada malam hari ini kita mengambil keputusan, saudara mengambil keputusan untuk mengikut, menerima dia dan menuruti perintah-perintahnya. And I would like to pray for you if that is your decision tonight, that yes, you might say, Lord, I have accepted you as my personal Savior. Now, Lord, this evening, I would like to commit myself to obey your holy word, to obey your commandments. Saya ingin berdoa untuk saudara-saudara sekalian yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan pada malam hari ini kembali membuat komitmen untuk menerima dia dan menuruti hukum-hukumnya. You will not regret if you are going to accept Jesus as your personal Savior. If you are going to make a decision by saying, Lord, I'm going to follow your commandment, you will never regret, because the Lord will bless you with eternal life. Tuhan akan memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara tidak pernah akan menyesal ketika saudara mengikut Tuhan Yesus dan membuat sebuah komitmen untuk menuruti hukum-hukumnya. So I'm requesting you to stand as I pray for everyone tonight for a blessing and also for strengthening of your decision that you will accept Jesus Christ as your personal Savior and obey his commandments. Ketika saya mau berdoa, saya ingin mengundang saudara-saudara sekalian untuk berdiri di tempat masing-masing untuk supaya Tuhan memberkati saudara dan memberikan kekuatan bagi saudara ketika saudara mengambil sebuah komitmen untuk mengikuti perintah-perintahnya. Let's pray. Mari kita berdoa. Most gracious, kind, loving Heavenly Father, Bapa Surgawi Allah yang penuh kasih. thank you, Lord, for your messages of love to us. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, untuk kasih Allah. Thank you, Lord, for the eternal gospel that you have revealed to us and was demonstrated by Christ. Terima kasih Tuhan untuk Injil yang kekal yang sudah didemonstrasikan melalui kasih Tuhan. And then, Lord, we are very, very happy because you have given us your 10 commandments, which is the expression of your character and your principles of your government.
Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau telah mengaruniakan kepada kami 10 hukum Tuhan yang adalah karakter daripada Allah dan juga dasar daripada pemerintahan-Mu. We know, Lord, that the enemy, Satan, is not happy when we follow you in keeping your commandments. Kami tahu Tuhan bahwa iblis tidak senang kalau kami mau menurut perintah-perintah Tuhan. But Lord, you came to this world to demonstrate how important it is to our salvation. Namun Tuhan, Engkau telah datang ke dunia ini untuk menunjukkan betapa pentingnya 10 perintah Tuhan ini untuk penuntun kami dan untuk keselamatan kami. So Lord, I pray for all our people and our friends who have accepted you as as their personal Savior and have now committed their lives to follow you. Hamba berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka dan mengambil sebuah komitmen untuk menuruti perintah-perintah-Mu. Lord, bless their decision, seal their commitment tonight, and then the Lord write their names in the book of life so that they can have the assurance of life when you come. Tuhan berkati keputusan mereka dan meteraikan itu Tuhan di dalam kasih Tuhan, dan tuliskanlah Tuhan nama mereka dalam buku kehidupan di surga. Dear Lord, may your special blessing be upon them by giving them the things that they need and also the health that they need and also the life that you want them to be. Dear Lord, kindly also protect them from any harms and dangers so that every day they can have assurance of eternal life. Berkatilah Tuhan mereka semua, berkati dalam kebutuhan mereka, berkati dengan melindungi mereka dari bahaya, sakit penyakit. Now, dear Lord, we commit everything into your hands. Thank you for your blessings. We pray in the loving name of Jesus. Amen. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. Demikianlah pelajaran Alkitab kita malam ini dalam belajar Alkitab online. Kami tetap mengundang saudara semua untuk dapat mengikuti belajar Alkitab online esok hari dengan judul Kasih Allah dalam Penghakiman. Di waktu dan tempat yang sama, kami ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.